kampus dari berkata-kata. Kenapa? Karena saya sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh mereka, oleh partai politik. Bukan. Saya dipilih langsung oleh rakyat. Otomatis saya punya hak konstitusi, ya, mengawasi seluruh negara NKRI. Fungsi pengawasan kita saya akan maksimalkan. Memang kami di DPD fungsi anggaran tidak ada, fungsi undang-undang kami merancang dan mengajukan rancangan undang-undang, tapi fungsi pengawasan kami maksimal. Saya pertama kali lah yang masalah BBM kemarin, masalah saya sikap saya tuh akhirnya diikuti oleh semua sampai ke pusat, sampai ke gubernur semuanya. Kita lakukan terlebih dahulu, ya. Jadi saya merasa khawatir. Saya terlahir dari aktivis, saya terlahir dari anak guru, anak rohaniawan. Saya aktivis, otomatis saya berani berjuang untuk anggota DPD RI mewakili rakyat Kalimantan Timur. Otomatis sekali lagi saya nyawa taruhan saya. Saya tidak pernah takut apapun, ya, kecuali sama Tuhan. Itu aja bagi saya. Takut ketika saya salah, saya takut. Tetapi ketika saya merasa kebenaran, keadilan, dan kejujuran harus saya tegakkan, apapun saya hadapi, ya. Saya cuma takut kepada Tuhan dan para petugas-petugasnya Tuhan. Kalau ada petugas partai, yaitu petugas-petugas Tuhan, yaitu pendeta, pastor, kemudian dari itu budak, itu adalah petugas-petugasnya Tuhan. Itu yang jadi teladan kita. Jadi kalau kemudian sama manusia atau apalagi birokrasi, saya akan terus berjuang. Ya, karena kita sebagai lembaga tinggi negara kok. Nggak ada lagi yang lebih tinggi di negara ini selain di MPR RI. Itu sudah lembaga paling tinggi lagi. Nggak ada lagi lembaga paling tinggi di negara ini selain MPR. Jadi mohon maaf Pak, biar Kapolda pun, Kapolri pun, kami bisa panggil Pak. Kami bisa undang mereka kalau ada permasalahan. Kapolda sering saya ingatkan, saya WA, tapi beliau siap. Ini apalagi Kapolda baru paling bagus, apalagi orang Jawa yang sangat baik. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan, tokoh-tokoh masyarakat ada pun masalah, ya silakan sampaikan. Telepon saya langsung, WA. HP saya ini 24 jam, ya, nggak pernah saya matikan 24 jam, kecuali saya tidur, ya. Pun kalau saya tidur terbangun, ya, meskipun nggak ada suara, kontak Anda bisa lihat. Terakhir, saya juga mengakhiri sebagai ketua Christian Center. Saya ketua Christian Center di tempat ini, Pak. Bagus. Jadi kemarin pembina pun sudah memberikan, karena pemilihan dan pembina menanya kepada saya, ada beberapa orang yang maju. Saya bilang terima saja. Itu asas demokrasi, ya tadi, penguatan demokrasi. Terima saja pembina, terima, termasuk yang tidak pernah mengurus lembaga ini, organisasi yayasan ini. Biasanya kalau di partai atau di organisasi, kalau dia belum pernah duduk di organisasi itu belum boleh menjadi pengurus, apalagi ketua umum ketua organisasi. Tapi demi rasa demokrasi saya bilang ke pembina, siapapun yang diusulkan itu terima saja. Masalah menang kalah itu adalah urusan Yang Maha Kuasa, gitu, melalui Dewan Pembina otomatis. Ya kemarin saya pemilihan ada 5 kandidat, ya termasuk Pak Martin ini, sampai ada 5 orang yang dicalonkan Pak Bagus, ya dari tokoh-tokoh lainnya kami 5 orang dicalonkan. Ya akhirnya ada terpilih yang baru. Tidak ada masalah, prinsipnya yang penting bisa berada bersama semua, ya tidak membeda-bedakan dari berbagai macam aras atau berbagai macam atau gereja atau organisasi lainnya. Kita ada satu, bisa memberi contoh, ya. Jadi saya juga, Pak Gembala saya mengajukan saya kembali untuk maju sebagai pembina, ya, masuk ke pembina.
Ya sudah, saya pertimbangkan Pak, kalau memang itu tugas yang harus diberikan, ya kita akan berbuat tetap yang terbaik, lurus. Jadi demikian Bapak Ibu Pendeta, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para senior, dan semua Bapak Ibu yang saya hormati, Pak dosen, Pak Dr. Enos Pasale, Pak Dr. Martin Apuy, ya, marilah kita semua membangun Kaltim ini tanpa ada diskriminasi. Marilah kita membangun, saya siap menyampaikan suara dari masyarakat Layanan Timur, apapun konsekuensinya. Karena sebagai wakil rakyat, saya harus bisa menyampaikan suara daripada rakyat Layanan Timur, khususnya dan Indonesia umumnya. Mohon maaf, baru 5 bulan saya duduk, bila mana ada hal-hal yang kurang bersama masyarakat, bersama rakyat kurang, ya memang harus berbagi waktu, ya. Berbagi waktu kerjaan, keluarga, layanan maupun kegiatan-kegiatan organisasi. Demikian saya sampaikan sekali lagi atas nama pribadi, lembaga DPD DPR RI. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang ada, para pembicara, pemakalah, moderator dan semua kita. Saya apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kiranya kita semua selalu sehat, diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan, umur panjang, dan sukses semua. Saya jangan takut mengkritik saya. Saya selalu siap kritik, saya tidak pernah anti kritik.